بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan pada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, kitab ringkasan tentang motivasi-motivasi dan ancaman-ancaman yang ditulis oleh Imam Al-Munziri, kemudian ditalkhis, diringkas oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Malam ini kita sampai di kitab Shadaqat wa Dzikri Abwabiha, kitab tentang sedekah, sedekah dan penjelasan bab-babnya. Pertama tentang anjuran zakat. Zakat kalau di Quran itu kadang disebut dengan sedekah. Hadis yang pertama, Nabi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala rajulun, dari Jabir semoga Allah meridainya, beliau menceritakan qala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW. Qala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ara'aita, itu bagaimana? Ara'aita, bagaimana pendapat Anda in adda rajul, jika seseorang menunaikan zakat malihi, zakat hartanya. Bagaimana pendapat Anda jika ada orang yang sudah menyelesaikan zakat hartanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, man adda zakat malihi, saja yang telah menunaikan zakat hartanya, faqad, maka sungguh, anhu, telah hilang darinya syarruhu, kejelekannya, keburukannya. Siapa saja menunaikan zakat, maka telah hilang dari orang itu kejelekan dia, keburukan dia hilang. Kalau orang yang nggak zakat biasanya dia ada sakit di hatinya, itu bakhil atau kikir yang ada di hati. Telah hilang keburukan yang ada di hatinya, atau salah satu akhlak jeleknya, atau juga hilang kejelekan hartanya. Harta juga memiliki kejelekan. Kalau kita zakati, dia akan hilang kejelekan atau keburukan yang ada di dalam harta. Rawahu Tabrani fil Awsat, diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat. Wa hadza lafzu, dan ini hadis adalah riwayat lafaz beliau. Wa sahhahahu Ibnu Uzaimah wal Hakim, disahihkan oleh Imam Ibnu Uzaimah dan Imam Al-Hakim, menunjukkan bahwa zakat itu zakat pakai zai, ya, mensuci, bersih. Kalau bahasa itu zakat. Kalau namanya zaki pakai zai, berarti dia suci orangnya. Berarti dal itu berarti cerdas. Kalau zai dia suci, beda tipis. Mensucikan orangnya, mensucikan hartanya. Siapa saja yang menunaikan zakat, ya seperti membersihkan jiwanya dan membersihkan hartanya. Kemudian hadis yang kedua, Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu, cucunya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW
bersabda, ada tiga hal. Yang pertama, kata Nabi SAW, ada 3 perintah di sini ya. Hassinu amwalakum, hassin, jagalah harta kalian. Hassinu amwalakum, jagalah, peliharalah harta-harta kalian di zakat, dengan zakat. Jadi zakat justru dia yang menjaga harta. Maka di hadis lain disebutkan mana qasad sadaqah malin min sadaqah. Harta tidak berkurang disebabkan sedekah, bahkan dia bahkan yazdat, bahkan dia nambah. Tidak akan kurang harta dengan bersedekah. Ini juga perintah Nabi, jagalah hasinu amwalakum bizakat, jagalah, peliharalah harta-harta kalian dengan berzakat. Yang kedua, wadawu, dawa atau obat, obatilah marqakum, obatilah sakit-sakit kalian. Apa saja jenis penyakitnya bisa diobati dengan bisodaqah, dengan sedekah. Sedekah juga salah satu obat. Obat banyak. Waktu itu di pembahasan sholat malam, Nabi SAW, sholat malam bisa menjadi obat, Quran obat, sedekah obat, obat banyak. Obat-obat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi amalan-amalan ibadah kita ini sebenarnya obat. Salah satunya sedekah. Jadi yang pertama tadi Nabi perintah kita untuk menjaga harta kita dengan zakat. Yang kedua, mengobati penyakit-penyakit kita dengan sedekah. Wastaqbilu amwajal bala, dan hadapilah istiqbal, hadapilah amwaj badai al-bala, malapetaka, balak-balak Indonesia. Dan hadapilah badai bencana, malapetaka bil doa, dengan doa malapetaka bisa ditahan ya, dihadapi, ditangkis dengan doa, tadarruf dan ketundukan. Kalau ada malapetaka, ada tanda-tanda azab akan turun, kita diperintah buat tunduk kepada Allah. Tanda-tanda musibah itu banyak. Salah satunya angin kencang, angin kencang, awan gelap, kencang deras. Itu alam azab. Di ayat disebutkan, ada dulu orang-orang menyangka awan gelap, kilat membawa hujan, mereka mikir bahwa ini akan memanenkan ladang mereka, ternyata menghancurkannya. Bukan ladangnya aja, orang-orangnya hancur juga. Salah satu tanda lagi, selain angin, awan gelap, hujan besar, kilat, gerhana. Kalau gerhana juga salah satu gerhana, jadi gerhana bulan, matahari, itu keduanya salah satu tanda-tanda kuasa Allah. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baik kalau tentang gerhana, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Dia dua-duanya tanda kekuasaan Allah. Allah menakut-nakuti hambanya. Fa idza ra'aitumuhuma, kalau kamu melihat tandanya, maka wasallu, sholatlah kalian. Sholat itu rukuknya lama, duduknya lama. Fatasoddaku. Jadi fa idza ra'aitumuhuma, kalau melihat gerhana bulan matahari, fadullah, kamu doa sama Allah. Ini malah petaka ya, akan datang. Suruh berdoa kepada Allah. Wasallu, sedekahlah. Wasallu, dan sholatlah. Watasoddaku, dan bersedekahlah. Ini semuanya bisa. Doa, sedekah, sholat, tunduk, ini bisa mencegah malapetaka. Malapetaka macam-macam. Penyakit juga salah satu bagian malapetaka. Dan tidak semua penyakit. Ada penyakit yang Allah berikan sebagai ujian supaya menaikkan derajat seseorang atau menghapuskan dosa-dosa dia. Hadis riwayat Abu Daud wa rawahu aidan at-Tabrani wal Baihaqi. Jadi hadis dari Imam Abu Daud, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Baihaqi.
ketiga di sini menjaga harta dengan zakat, mengobati penyakit dengan sedekah, dan mencegah bala dengan doa dan tunduk kepada Allah. Kalau kajian di zakat dan sedekah, ya, keduanya punya fungsi yang lebih kepada sebenarnya zakat. Sedekah itu selain dia sebagai pensuci jiwa kita dan harta kita, dia juga bisa fungsinya sebagai tameng, tameng dari hal-hal yang tidak baik, tidak diinginkan. Kemudian juga ada peringatan dari orang yang enggan membayar zakat. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin, Nabi kata Rasulullah SAW, ma min ahadin, tidaklah ada seorang yang la yuaddi, tidak menunaikan zakat mali, zakat hartanya. Ada orang dia tidak mau menunaikan zakat hartanya. Ini harta bukan punya dia, harta punya Allah. Kalau kamu merasa harta punya kita lahir telanjang, nggak punya apa-apa. Allah kasih, Allah titipkan baju, titipkan tanah, titipkan rumah. Kalau kita meninggal, Allah ambil lagi, bukan punya kita. Jadi di ayat-ayat dijelaskan itu punya Allah semuanya. Siapa saja yang tidak menunaikan zakat hartanya, illa kecuali mustilah, dia akan dimisalkan, dia akan pada hari kiamat dan diumpamakan dan dia didatangi oleh lahu, untuknya siapkan buat dia yaumul kiamat, dari kiamat, syuja'an, ulam yang dia besar, akro itu kepalanya botak ya. Maksudnya apa? Ini ular dijelaskan di sini dari Imam Ibnu Hajar. Syuja'an akro maksudnya ular yang botak, bahwa kenapa itu ular botak? Dia nggak ada rambutnya di atas kepalanya. Yang dimaksud adalah ular yang kulit kepalanya sudah rontok. Biasanya ular yang kayak gini dia umurnya tua, sudah tua, gede banget ini, jadi gitu. Umurnya panjang. Jadi dia sudah tua dan dia racunnya itu lebih membunuh, menyakitkan. Racunnya dia besar, sangat beracun. Kalau ngelilit itu luar biasa. Ini orang yang nggak bayar zakat, dia akan didatangi oleh ular ini nih, biang ular, kepalanya botak yang sudah sangat tua, sangat beracun, sangat kuat ini ular kalau melilit, hatta yutawwiqu unuqahu, sehingga ular ini akan melingkari unuk lehernya orang yang tidak zakat tadi. Dia dicekik sama ular ini. Kemudian qara'a alaina, Rasulullah membaca kepada kami, Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca misdaquhu min kitabillah, sebagai pembenaran dari Al-Quran. Ini ada di ayat Al-Quran akhirannya di sini. Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabanna, dan janganlah sekali-kali menyangka alladzina yabkhulun, orang-orang yang bakhil itu, orang-orang yang kikir, bakhil, dengan zakat, dengan sedekah. Jangan mereka bima atahumullah min fadli, jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka. Itu harta siapa? Bima atahumullah, Allah berikan kepada mereka min fadli, kelebihannya. Wa khairal lakum, bahwa sifat bakhilnya itu baik buat mereka. Jangan sekali ada orang menyangka bahwa sifat bakhil itu baik buat dia. Oh, kalau saya bakhil, saya pelit, saya awet, nggak habis-habis, kayanya cepat. Mungkin ada itu ya di bahasa pelit pangkal kaya kan? Itu ada kan? Di bahasa yang sama. Jangan sekali menyangka orang seperti ini bahwa kebakhilan mereka itu baik buat mereka. Bal bahkan huwa syarrul lahum, dia itu sangat jelek buat mereka. Sayutawwaqun, nanti ini fil mudhari, mereka akan dililit dengan apa? Di hadis ini dijelaskan dengan ulang.
yatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dililit dengan harta yang mereka tidak sedekahkan, tidak zakatkan itu yaumal qiyamah, kapan hari kiamat. Semakin banyak harta yang tidak dizakatkan, tidak disedekahkan, itu yang menjadi ular itu, dia akan dililit yaumal qiyamah. Walillahi, dan Allah jelaskan lagi, dan kepunyaan Allah lah mirasus samawati wal ardh, warisan yang ada di langit dan di bumi. Punya siapa? Punya Allah. Jangan itu, kita ini punya Allah. Kita nggak punya apa-apa. Jadi jangan menyangka itu baik. Nabi menasihatkan tadi. Orang yang bakhil ini akan dililit dengan bakhilu, harta-harta yang dia bakhilkan, yang dia nggak keluarkan itu yaumul qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Semuanya kepunyaan Allah lah, segala warisan yang ada di. Banyak orang juga tiba-tiba mendadak kaya karena dapat warisan. Itu punya Allah juga. Kebetulan Allah pilih kita itu buat kamu nih. Itu ujian, ada ujian. Allahu bima ta'maluna khabir. Dan sesungguhnya Allah terhadap yang kalian lakukan Maha mengetahui. Di sini diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dan ini hadis ini lafadznya. Dan juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Sahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wa rawahu aidan Al-Bazzar wa Tabrani. Di sini diriwayatkan Ibnu Majah, ini lafadz hadis Ibnu Majah. Diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah wa rawahu aidan Al-Bazzar wa Tabrani. Imam Al-Bazzar dan Tabrani juga diriwayatkan hadis ini. Sahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban, disahihkan juga oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Ini hadis keroyokan, banyak yang meriwayatkan. Jadi ular oleh kita itu harta kita itu. Harta kita dijadikan bentuknya seperti ular yang akan menggigit kita, melilit kita, membunuh kita nanti. Mending kalau mati dihidupin lagi. Kalau disiksa di neraka itu nggak habis-habis. Wan Ali, hadis selanjutnya, radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan dulu Rasulullah SAW dalam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah farada, telah memfardukan, telah mewajibkan ala aghniya'il muslimin, terhadap orang-orang yang agniya, yang mampu, yang kaya. Orang kaya Allah fardukan fi amwalihim, terhadap harta-harta mereka. Harta mereka hakikatnya bukan punya mereka, punya Allah. Biqadri, sekedar atau seukuran allazi yasa'u fuqara'ihim. Allah mewajibkan atas orang-orang kaya dan kaum muslimin pada harta mereka ada seukuran harta yang bisa melapangkan orang fakir. Jadi harta kita itu ada hak orang lain yang ukurannya mereka bisa hilang kefakirannya. Walau yujhad al-fuqara, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan di sini. Lan, tidak, selamanya tidak akan yujhad. Tidak ada orang susah, kelaparan. Tidak ada orang yang kesulitan. Al-fuqara idza ja'u wa'aru. Walau yujhad, tidak ada orang yang ke jihad, kesusahan, kesulitan. Al-fuqara, orang-orang itu tidak akan kesulitan. Idza ja'u, ketika mereka kelaparan, wa'aru, dan mereka telanjang, nggak punya baju, nggak punya illa kecuali ma yadhu, kecuali itu adalah ma yadhu, sesuatu yang yadhu, yang dilakukan dan diletakkan oleh agniya umum. Itu kelakuan, pasti itu kelakuan orang kaya di dalam mereka. Kalau ada satu kampung ada yang banyak yang miskin, pasti itu karena orang kaya sibuk dengan diri mereka sendiri. Islam datang bagaimana? Perbudakan dulu banyak, perbudakan banyak, kemiskinan, kefakiran. Islam datang, Islam ambil hak punya harta orang kaya, dibagikan ke yang miskin. Jadi rata. Islam datang untuk menghapuskan kemiskinan. Jadi di sini kita disebutkan tidak ada kelaparan,
kesulitan yang terjadi di satu lingkungan, kecuali illa ma yadau adniyahum, pasti kelakuan perbuatan orang kaya di antara mereka. Mereka hanya pikirkan diri mereka aja. Ini Nabi yang bilang, ala ketahuilah wa innallaha, sesungguhnya Allah yuhasibuhum, Allah akan menghisab mereka hisaban syadida, hisab dengan nanti hisab perhitungan yang syadid, yang sangat keras. Wa yu'adzibuhum azaban alima, Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, berat. Rawi Tabrani di Al-Awsat wa fi Shaghir. Imam Tabrani meriwayatkan di dua tempat. Di kitab beliau yang namanya Mu'jam Al-Awsat dan di kitab Mu'jam As-Shaghir. Jadi di sini dijelaskan bahwa adanya kesenjangan ekonomi. Kita lihat di Indonesia, dimanapun banyak orang miskin dan orang kaya memperkaya diri mereka sendiri, tidak pernah merasa cukup. Apalagi yang bukan Islam, itu luar biasa. Mereka itu orang yang bukan beragama Islam, rakusnya sama dunia luar biasa mereka. Mereka berasa itu punya mereka semua. Ini kemiskinan jadi terjadi di mana-mana, kelaparan, masalah-masalah sosial yang disebabkan karena sifat bakhil, sifat tamak orang-orang ini. Makanya nanti Allah akan hisab. Innallaha, ala ketahuilah Nabi, innallaha yuhasibu, Allah akan menghisab mereka hisaban syadid, hisab yang berat. Ini berat. Makanya ini harta berat. Salah satu hal yang paling sulit di akhirat ini ditanya harta. Dari mana kalian dapat? Satu, pertama, dapatnya dari mana? Nyarinya dari mana? Kemana dikeluarkan? Dua soal buat harta. Makanya mereka yang ada di surga disebutkan orang-orang kaya dia masuk surganya setengah hari lebih lambat daripada orang miskin. Ditanya berapa hari itu? Berapa lama masuk surga? Setengah hari. 500 tahun. Yang kalian hitung berat. Dihitungin duitnya itu dia apa namanya bahasa sekarang apa namanya audit ya, yang audit malaikat ngilu gitu. Ini nggak bakal selamat, nggak ada yang belain gitu, nggak ada yang nyogok, nggak bisa. Ini berat. Walaupun banyak orang-orang kaya yang sukses, Abu Bakar, Umar, kaya sukses, masuk surga cepat, nggak dihitung lagi, ini hebat. Kita contoh orang-orang kaya seperti ini. Kaya, dunia banyak, amalnya banyak, ya, di akhirat surganya pun tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Ini kita belajar dari mereka. Jangan menjadi orang-orang yang merugi. Tidak perlu menjelaskan yang lain, Qarun atau siapapun nanti. Tidak perlu contoh. Tidak semua orang kaya gagal, tidak. Banyak sahabat Nabi yang kaya-kaya, sukses. Setelah bin Auf. Kan kalau di zaman Nabi salah satu orang kaya, Nabi yang paling kaya. Nabi kalau harus berkaya luar biasa. Di sholat asar Nabi langsung lari ke rumahnya. Sahabat bingung, ini Nabi tuh biasanya zikir dulu. Baik lagi, bawa emas satu rugi satu. Jadi kalau lihat emas satu balok. Saya lupa di bawah bantal ada. Datang ke lima saya sebelum bagiin. Bagi masukkan Baitul Mal bagikan. Tapi zakat sekali zakat aja segitu ya. Tapi luar biasa. Tapi bukan miskin. Ini harta ujian. Harta sebenarnya nilainya ujian ya. Akan sukses orang-orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik di bawah perintah Allah dan Rasulnya. Akan celaka orang yang tidak bisa menggunakan harta. Kemudian ada selanjutnya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani zakat, orang yang enggan, mani menolak, orang yang enggan membayar zakat yaumul qiyamah, pada hari kiamat, finnar, dia ada di neraka. Sesimpel itu sabda Nabi, mani zakat yaumul qiyamah finnar, orang yang enggan membayar zakat pada hari kiamat dia ada di neraka. Rawahu Tabrani di Shaghir. Riwayat Imam Tabrani dalam kitabnya Mu'jam As-Shaghir. Tidak bayar zakat, dia berasa punya dia ya.
ini bahaya. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Zakat juga salah satu inti Islam. Setelah syahadat, sholat, zakat. Zakat yang membersihkan jiwa dan harta kita. Dan selanjutnya Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Uqbah bin Amir nomor riwayatnya, anna Rasulullah SAW kana, dulu bahwasanya Rasulullah SAW yamna, melarang ahlahu, keluarganya, al-hilyah wal harir, memakai perhiasan dan sutra. Walaupun ini walaupun keluarganya, istri-istrinya, tapi istrinya banyak. Ketika beliau meninggal, Nabi menyisakan 9 istri, 9 janda Nabi. Sebelumnya ada beberapa orang yang meninggal sebelum Nabi SAW. Khadijah itu sebelum Nabi. Maria radhiyallahu anha, keduanya wafat sebelum Nabi SAW. Nabi ada belasan, 11 atau 13. Nabi melarang istrinya itu menggunakan hilyah, perhiasan, wal harir. Padahal perempuan boleh. Nabi bilang, "Waqul in kuntum tuhibbuna hilyatal jannah," kalau kalian mencintai perhiasan surga nanti, wa hariraha, dan sutranya, fala talbasuha fid dunya, maka janganlah kalian pakai di dunia. Kalau kalian mau nanti. Jadi bahwa ini menunjukkan bahwa, dan hadis ini dan banyak hadis lain, bahwa ketika kita menikmati dunia dengan terlalu banyak, maka kenikmatan di akhirat akan dikurangi. Kenikmatan. Kita bisa lihat Nabi, bukan Nabi miskin, Abu Bakar, bukan dia miskin, duitnya nggak habis-habis. Setelah semuanya harta, besok kaya lagi. Maka mereka paham bahwa kalau mereka menggunakan banyak di dunia, dikurangi nanti kenikmatan mereka di akhirat. Jadi harta di orang yang baik itu luar biasa, menjadi kebaikan. Abdurrahman bin Auf, hartanya satu kota Madinah, semua yang datang itu pernah menikmati hartanya. Dia nikah, Nabi nanya, "Abdurrahman, kamu ini bau Ja'far, bau minyak wangi pengantin?" "Ya Rasulullah, saya habis nikah." "Kenapa kamu undang-undang saya?" Nabi katakan, "Aulin, adakan walimah, walau bisyatin, walaupun dengan 1 ekor kambing." Bukan Abdurrahman pelit, bukan. Abdurrahman begitu banyak, cuma dia nggak mau menggunakan hartanya buat kepentingan dia. Ini orang yang super kaya di zaman Nabi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, nikah aja dia nyembelih 1 kambing, enggak. Bukan dia pelit. Satu kota Madinah itu semua pernah ngerasain duitnya dia. Satu saat Abdurrahman bagi-bagi dagangannya 300 onta lengkap, isi-isinya itu dari Syam. Dia mau jualan sama Allah, bukan yang dimasukin pasar, dibagi-bagi. Salah satu dapat bagian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman ditanya, "Wahai Utsman, Anda orang kaya juga, kenapa Anda menerima pemberian Abdurrahman? Saya juga ingin mencicipi, ini harta baik, saya juga pengen mencicipi harta yang baik ini." Jadi gitu, saya suka. Maksudnya apa ya? Bukan Utsman diseraka, bukan. Dia sudah kaya juga, ini sahabat orang hebat. Itu bagaimana mereka enggak? Makanya salah satu jalan hidup orang Islam itu kesederhanaan. Zaman sekarang banyak itu di YouTube katanya. Sarana kesederhanaan itu adalah kekayaan yang paling keren, yang paling bagus. Coba ya. Kesederhanaan itu adalah salah satu kekayaan yang tidak ternilai. Apa itu? Sederhana. Dan sederhana itu Nabi ajarkan sama sahabat-sahabatnya. Sahabat Nabi hampir semua gayanya begitu. Kaya-kaya, santai aja, rumahnya biasa, gang kecil, ubinnya tanah, dia tak mau. Karena mereka tahu kenikmatan yang dipakai. Banyak riwayat kalau nanti baca tentang akhlak, zuhud, tentang orang-orang kaya di zaman Nabi. Mereka duitnya banyak, kadang-kadang ditaruh aja ruang tamunya, nggak dikunci, 1 karung emas semua.
Ini sangat biasa mereka itu. Kita taruh aja, yang miskin yang ambil zakat. Jam berapa aja, tadi kunci ya, ini luar biasa sahabat-sahabat Nabi. Seperti itu. Kenikmatan dunia yang kalau kita pakai banyak di dunia itu mengurangi pahala. Ditanya banyak, kamu pakainya buat apa? Ini ya Allah, buat piknik. Ditanya, harta dapatnya dari mana? Makainya piknik ya Allah. Ini jalan-jalan ke sini, jalan ke sana. Ke situ ngapain jalan-jalan? Enggak sholat. Ini kan gitu. Ke tempat maksiat, duit habis. Enggak ditanya itu. Orang-orang yang punya uang banyak dia lupa. Makanya itu dia rahasia. Mayoritas orang miskin lebih cepat masuk surga. 500 tahun sebelum orang kaya. Orang miskin ada ditanya, kamu apa harta segini ya Allah? Pakainya buat itu ya udah habis sudah. Orang kaya masih baca, itu lama itu bacanya kitabnya. Kata Allah, ikhra kitab, baca kitabmu. Kita disuruh baca sendiri. Kalau kita bohong, tangan kita ngomong. Kalau kita bohong, kaki kita ngomong. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu yang menghisab. Baca. Orang yang duitnya banyak kan catatan bukunya banyak, lebih baca sendiri. Pas sekian sedikit. Apa bacanya lama. Orang miskin kitab hartanya sedikit, dibaca habis. Begitu. Makanya kalau sahabat-sahabat itu kalau infak dia bagaimana harta yang banyak tapi catatan amalnya sedikit. Abu Bakar orang paling pintar. Hari ini saya dapat segini, saya sedekahin semua. Besok saya dapat segini, saya sedekahin semua. Bacanya cepat. Hari ini saya dapat 200 juta. Masuk ke masjid saya masuk 5.000. 2 menit kemudian bacanya capek. Pagi saya kasih 5.000. Saya buat kemudian sekian capek bacanya gitu. Paling gini saya Bakar cepat. Makanya hisaban ya hisabnya mudah dia. Nggak pakai lama, mereka kenal semua penduduknya, kenal siapa nggak kenal nama Abu Bakar? Oh Abu Bakar dulu, pasti itu udah ketahuan ini, cepat itunya. Itu dia ini. Orang besar biasanya hidup sederhana. Nabi-nabi, kata Nabi Daud. Nabi Daud salah satu nabi yang paling banyak dipuji di ayat di Quran, di hadis. Nabi Daud raja Nabi Daud. Wa'malu ala Daud syukra. Dan beramal keluarga Daud dengan penuh kesyukuran. Dia raja tetap bekerja. Di hadis disebutkan Nabi Daud itu kalau kerja maka Nabi Daud alaihissalam ya'kulu min amali yadi. Dia makan nggak mau dari gaji, dari kerja tangannya. Mungkin pedang, blacksmith pakai martil, diketok-ketok dengan pedang, dipanasin, diketok lagi, bikin baju besi, itu kerjaan berat itu. Nabi Daud nggak mau makanan cuma-cuman. Kemudian raja, tapi Nabi Daud paling rajin puasanya Daud lagi. Duitnya bukan sedikit, bukan, duitnya banyak. Nabi Daud kita tahu sendiri. Karena orang Israel itu mereka memandang King David itu, bintang David itu lambangnya dia. Saking sangat berwibawanya Nabi Daud itu. Bukannya miskin, tapi Nabi Daud kerja sendiri. Mau makan itu, dia nggak mau ambil gajinya. Luar biasa. Udah gitu, puasa lagi Daud. Sholat Nabi Daud juga dipuji sama Allah. Baik-baik sholatnya Daud. Nabi Daud itu tidur, gitu ya, setengah malam, bangun setengah, sholat malam, sepertiga malam. Sepertiga, sisanya sampai 6 tidur, baru masuk subuh. Jadi Nabi Daud ini cara sholatnya sudah dibahas begitu di awal-awal banyak. Cara sholatnya Nabi Daud, cara puasanya, cara kerjanya. Apa Nabi Daud orang miskin? Bukan, Nabi Daud orang kaya. Jadi salah satu Nabi yang banyak disebutin di ayat di hadis tentang orang kaya yang bisa memanfaatkan hartanya, Nabi Daud alaihissalam. Oh, ini hadis tadi Rawahu Nasai wa sahhahahu Al-Hakim, ya, dari Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian hadis selanjutnya An Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Rafi bin Khadij semoga berdirinya, aku dulu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-amil al-sadaqah, orang yang amil, yang bertugas zakat, orang yang mengurusi sedekah atau zakat, amil bilhaq diwajihillah, yang dia al-amil bis-sadaqah bilhaq, al-amil al-sadaqah bilhaq, maksudnya pegawai yang dia memang ditugaskan untuk mengawasi zakat, mengumpulkan zakat, membagikan zakat atau sedekah. Dia jujur, gajinya kecil nggak apa-apa, tapi dia jujur, semata-mata liwajhillah, mengharap ridhoan Allah. Kalau ghazi itu seperti orang yang berjuang, berperang fi sabilillah di jalan Allah, hatta sehingga yarji'a, dia kembali ila ahli, kepada keluarganya. Jadi kedudukan amil, pegawai ini banyak, pegawai bulog, pegawai apa di Indonesia banyak, departemen keuangan. Justru pegawai itu mesti bersih benar. Dia punya gaji sudah cukup gajinya. Begitu. Dia kerja, itu ada hak kaum muslim yang dia bagikan. Kayak pernah di hadis sebelumnya disebutkan bahwa kalau ada pegawai amil, ambil zakat, dia melihat dia mau bagiin orang, dia ngaca, dia tanya, kok saya nggak dapat? Dia dikasih, dia nggak begitu, kamu pegawai jangan kantor gitu kan? Jangan kantor, sudah bagikan dengan ikhlas, tugas negara, tugas agama begitu. Kalau di Indonesia zakat kecil-kecilan ya, bukan setiap masjid. Zaman Nabi Baitul Mal, semua masuk Baitul Mal dan ambil digaji. Ini ambil yang mengerjakan tugasnya dengan jujur. Kita kalau bagi beras, bagi daging, kok saya cuma satu, dia tiga, begitu nggak ngojek biasa aja, jadi nggak ngiri, nggak apa. Ini seperti mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, sehingga dia pulang ke rumahnya. Rawahu Ahmad, wahada lafzu, ini hadis Imam Ahmad dan ini lafaz hadis beliau. Warawahu aidan Imam Abu Daud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi wa hasanah, dan Imam Tirmizi menghasankan hadis ini. Warawahu aidan Imam Ibnu Uzaimah, dan diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Uzaimah. Hadis ini secara berantai disahihkan oleh Imam Ibnu Uzaimah. Ini tentang amil. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Hurairah dalam riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi, sebaik-baik pendapatan, usaha, pendapatan, kasbu yadil amil, kasab, pendapatannya dari tangan orang yang bekerja, dia nggak boleh minta-minta orang Islam. Tidak nasoha, jika dia tulus, kerja aja, capek, ngojek nggak apa-apa, nggak usah malu sama orang. Rawahu Ahmad, tadi saya katakan, khairul kasbi kasbu yadil amil, baik-baik mata pencaharian atau kerjaan, dia kerjaan dengan tenaga dia, dengan keringat dia, dengan tangan dia, tangan orang yang bekerja. Tidak nasoha, jika dia tulus, nasoha itu tulus, dia mesti ikhlas kerja. Kita mesti nafkahkan anak istri kita dengan halal, bukan dengan minta-minta, dekat-dekat sama orang kaya supaya dikasih, supaya dibagi. Ini nggak benar, nggak benar. Nanti kita kasih makan anak kita, istri kita, nanti kita mendidik generasi yang selamitan banyak apa? Nggak baik. Tetap dengan usaha kita, keringat kita. Allah kasih pahala, mungkin tidak dapat seberapa. Yang mahal pahalanya, Allah ganti di akhirat. Kalau manusia kan semuanya mau gaji di dunia. Kita kerja supaya dapat makan yang halal. Nabi bilang, Rasulullah, saya punya harta sekian, 1 dinar. Kamu buat makan kamu. Dinar kedua buat anak kamu. Begitu, yang halal. Kita kasih makan mulut kita nih, badan kita, makanan yang halal, rezeki yang halal, itu berpahala. Yang kerja kita, yang makan kita, itu yang berpahala. Itu kurang baik apa Allah? Itu yang pujangan.
Dia kerja buat dirinya sendiri. Nggak minta-minta sama ibu bapaknya, malu. Coba saya laki lagi, laki-laki sudah mimpi basah, sudah balik 12 tahun, 13 tahun, dia nggak boleh minta mengharap ibunya. Dia mesti, bahkan kalau dia mau makan, dia patungan kasih ibunya gitu. Ini bagus pendidikan Islam. Jadi dia orang Islam dianjurkan makan dengan angan, hasil dari payahnya sendiri, hasil kerjanya, hasil usahanya. Dia nggak boleh minta-minta. Dan ini kemuliaan kaum muslimin. Dia boleh minta sama Allah saja. Ada diskusi itu. Allah tahu kita lapar, minta makan sama Allah seperti itu. Dan bermanfaat, masih banyak hadisnya. Kita lanjutkan minggu depan. Salah dari saya kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta